Halo semuanya, saya Afrizalogi dan di video kali ini saya akan memvisualisasikan data dengan menggunakan Jupyter Notebook. Dan untuk data yang saya gunakan kali ini adalah data statistik daerah Kabupaten Madiun tahun 2021 yang bersumber dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Dan pada data statistik ini yang akan saya gunakan adalah data jumlah industri mikro dan kecil menurut bahan baku utama di Kabupaten Madiun 2020. Dan saya langsung saja untuk membuat file baru di Jupyter Notebook-nya dengan Python 3. Dan pertama saya akan rubah dulu namanya. Oke. Dan yang akan saya lakukan pertama-tama adalah saya akan mengimpor library dari Matplotlib. Jadi Matplotlib ini adalah library Python yang gunanya itu untuk membuat visualisasi data. Oke, di sini sudah saya impor. Lalu selanjutnya saya akan membuat variabel industri dan di dalamnya ini akan saya isikan dengan data kriteria industri kecil yang ada di data sebelah kiri. Pertama ada industri barang dari kulit, selanjutnya ada barang dari kayu, selanjutnya logam, selanjutnya kain, selanjutnya gerabah, selanjutnya anyaman, selanjutnya makanan dan minuman, dan yang terakhir ada industri lainnya. Oke, jadi untuk industri sudah, sekarang saya akan masukkan jumlahnya di variabel data. Nah, oke, jadi di sini untuk datanya sudah saya definisikan terlebih dahulu supaya nanti kita bisa lebih mudah karena tinggal memanggil nama variabelnya saja. Oke. Nah, jadi untuk visualisasi data itu ada beberapa macam. Dan yang pertama kali saya akan buat adalah saya akan buat histogram. Oke, untuk membuat histogram ini kita bisa menggunakan fungsi his. Dan untuk parameternya kita bisa isikan dengan data yang sudah kita definisikan tadi. Nah, untuk menampilkannya kita bisa menggunakan fungsi show. Tampilkan. Nah, di sini sudah muncul visualisasi datanya dengan menggunakan histogram. Nah, dari visualisasi data ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa industri dengan jumlah yang sedikit itu lebih beragam dibandingkan dengan industri dengan jumlah yang di atasnya. Itu oke. Untuk selanjutnya untuk visualisasi selanjutnya ada pie chart. Nah, untuk membuat pie chart ini kita bisa menggunakan fungsi pie dan di dalamnya kita bisa isikan dengan industri, lalu kita bisa isikan dengan data, lalu untuk labelnya kita bisa isikan dengan industri dan selanjutnya saya akan tambahkan auto PCT sama dengan persen 1.2f, yang mana ini 2f ini akan menampilkan dua angka di belakang koma, dan auto PCT sendiri ini fungsinya adalah untuk menampilkan persentase di tengah dari diagram pie-nya nanti. Sekarang saya akan tuliskan untuk fungsi show untuk menampilkan. Nah, di sini sudah muncul diagram pie-nya, dan dari diagram pie ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa jumlah pada Kabupaten Madiun itu industri yang memiliki jumlah paling banyak itu ada pada industri makanan dan minuman dengan persentase 37,64%. Selanjutnya ada industri gerabah dengan persentase 29,02%. Selanjutnya ada industri kain dengan persentase 19,31%. Dan untuk industri dengan jumlah paling sedikit itu ada pada industri kulit dan industri lainnya dengan persentase 0, sekian persen. Oke, untuk visualisasi selanjutnya ada scatter plot.
Dan untuk menampilkan scatter plot ini kita bisa menggunakan fungsi scatter. Lalu di dalamnya kita bisa parameternya kita bisa isikan dengan industri, lalu datanya, dan kita tampilkan dengan fungsi show. Nah ini adalah visualisasi data menggunakan scatter plot. Dan di sini untuk datanya sama seperti tadi ya, karena ini hanya berbeda tampilan saja. Jadi di sini untuk industri dengan jumlah paling banyak itu masih ada pada industri makanan dan minuman, dan untuk industri paling sedikit itu ada pada industri kulit. Oke, yang terakhir ada bar chart atau diagram batang. Untuk diagram batang kita bisa menggunakan fungsi bar, dan di dalamnya kita isikan dengan industri dan datanya sama seperti scatter tadi, dan kita tampilkan dengan fungsi show. Nah di sini sudah muncul diagram batangnya. Di sini sama seperti scatter plot tadi, hanya berbeda tampilannya saja. Nah, jadi itu adalah beberapa dari tampilan dari visualisasi data menggunakan Jupyter Notebook. Kesimpulannya adalah kita bisa memvisualisasikan data menggunakan pada Jupyter Notebook menggunakan library Matplotlib, dan untuk tampilannya itu ada bermacam-macam yang bisa kita pilih. Ya, mungkin cukup sekian saja pembahasan visualisasi data saya kali ini menggunakan Jupyter Notebook. Apabila terdapat kekurangan mohon dikoreksi. Sekian dari saya dan terima kasih.